teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Alia Hidayah dengan nomor NIM 240208101, Selvia Katerina Dewi dengan nomor NIM 240208111, Zawa Bekti Mawarni dengan nomor NIM 240208116, Nadia Kristina Reza dengan nomor NIM 240208155, Latansa Syarali Artona dengan nomor NIM 240208160. Metabolisme. Apa itu metabolisme? Berikut penjelasan dari metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, untuk mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Metabolisme melibatkan sejumlah reaksi kimia yang terkoordinasi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Proses metabolisme. Metabolisme melibatkan dua proses utama, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pengertian dari katabolisme yaitu proses pemecahan zat-zat makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Contohnya, pemecahan karbohidrat menjadi glukosa atau pemecahan lemak menjadi asam lemak. Yang kedua, anabolisme, yaitu proses pembangunan zat-zat kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi dan nutrisi untuk memperbaiki jaringan, memperbarui sel-sel, dan mendukung pertumbuhan. Berikut enzim yang berperan dalam metabolisme. Yang pertama, ada amilase. Amilase adalah enzim yang berperan dalam pemecahan pati menjadi gula sederhana. Enzim ini ditemukan dalam saliva dan pankreas. Amilase melalui proses pencernaan karbohidrat di mulut yang kemudian dilanjutkan dalam usus halus. Yang kedua ada pepsin. Pepsin adalah enzim yang diproduksi oleh lambung dan berperan dalam pencernaan protein. Pepsin memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil, yang kemudian dipecah lebih lanjut oleh enzim lain dalam usus halus. Yang ketiga ada lipase. Lipase adalah enzim yang diproduksi oleh pankreas dan berperan dalam pencernaan lemak. Lipase memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian dapat diserap oleh usus. Yang keempat ada laktase. Laktase adalah enzim yang memecah laktosa atau gula susu menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim ini penting untuk mencerna susu dan produk susu. Kekurangan laktase dapat menyebabkan intoleransi laktosa yang menyebabkan gejala seperti kembung dan diare setelah mengonsumsi produk susu. Yang kelima ada ATP sintase. ATP sintase adalah enzim yang berperan dalam produksi ATP, molekul yang menyimpan energi dalam sel. Enzim ini ditemukan dalam membran mitokondria dan berperan dalam sintesis ATP selama proses fosforilasi oksidatif. Cara kerja enzim. Enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif atau situs aktif. Molekul yang dihasilkan tersebut disebut sebagai produk. Ada dua model cara kerja enzim, yaitu 1. Lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Fisches pada tahun 1898. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut dengan sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Selain sisi aktif pada enzim, juga ditemukan adanya sisi alosterik. Sisi alosterik dapat diibaratkan sebagai sakelar yang dapat menyebabkan kerja enzim meningkat ataupun menurun. Apabila sisi alosterik berikatan dengan penghambat atau inhibitor, konfigurasi enzim akan berubah sehingga aktivitasnya berkurang. Namun, jika sisi alosterik ini berikatan dengan aktivator atau zat penggiat, maka enzim menjadi aktif kembali. Contoh gambar teori gembok dan kunci.
Enzim memiliki situs aktif dengan bentuk tertentu yang sesuai dengan bentuk substrat atau disebut sebagai gembok. Substrat disebut sebagai kunci. Substrat masuk ke dalam situs aktif enzim dan membentuk kompleks enzim substrat. Setelah reaksi terjadi, substrat berubah menjadi produk. Kemudian produk tersebut dilepaskan dari situs aktif enzim dan meninggalkan enzim yang siap menerima substrat baru. 2. Induced feed theory atau teori ketepatan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Kaslan pada tahun 1958. Menurut teori induksi feed theory, enzim memiliki sisi aktif yang mampu berikatan dengan substrat secara fleksibel. Substrat yang memiliki bagian pengikat yang sama akan menginduksi sisi aktif sehingga cocok dan akan membentuk seperti substrat. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Contoh gambar ketepatan induksi. Dalam model ini, situs aktif enzim tidak sepenuhnya sesuai dengan substrat awalnya. Ketika substrat mendekati situs aktif, enzim berubah bentuk sedikit untuk menyesuaikan substratnya. Setelah kompleks, enzim substrat terbentuk. Terjadi reaksi dan menghasilkan produk. Produk kemudian dilepaskan dari situs aktif dan enzim kembali ke bentuk awalnya setelah substrat terlepas. Menghambatan aktivitas enzim. 1. Inhibitor reversible meliputi 3 jenis, yaitu 1. Inhibitor kompetitif atau hambatan bersaing. Pada penghambatan ini, zat-zat penghambat mempunyai struktur mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian, zat penghambat dengan substrat saling berebut atau bersaing untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Contoh gambar inhibitor kompetitif. Pada kompetitif inhibitor, inhibitor dan substrat berkompetisi untuk berikatan dengan enzim. Jika substrat yang menepati sisi aktif, maka produk terbentuk. Jika inhibitor yang menepati enzim, maka produk tidak terbentuk. 2. Inhibitor non-kompetitif atau hambatan tidak bersaing. Penghambatan ini dipicu oleh terikatnya zat penghambat pada sisi alosterik sehingga sisi aktif enzim berubah. Akibatnya, substrat tidak dapat berikatan dengan enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat. Pada model ini, inhibitor menempel pada enzim tetapi bukan pada sisi aktif, sehingga substrat masih dapat berikatan dengan enzim. Namun, adanya inhibitor non-kompetitif membuat enzim dan substrat terlepas dan dapat dipecah sehingga peran enzim sebagai katalisator yang normal tidak dapat terlaksana. Inhibitor umpan balik. Hasil akhir atau produk suatu reaksi dapat menghambat bekerjanya enzim. Akibatnya, reaksi kimia akan berjalan lambat apabila produk disingkirkan, reaksi akan berjalan lagi. Pada model ini, inhibitor ini tidak menghalangi pembentukan kompleks enzim substrat, tetapi menghalangi reaksi pembentukan produk. Saat substrat berikatan dengan enzim, inhibitor ini menempel pada substrat sehingga produk tidak dapat terbentuk. Inhibitor tidak reversibel. Hambatan ini terjadi karena inhibitor bereaksi tidak reversibel dengan bagian tertentu pada enzim sehingga mengakibatkan bentuk enzim berubah. Perubahan bentuk enzim ini mengakibatkan berkurangnya aktivitas katalitik enzim tersebut. Hambatan tidak reversibel umumnya disebabkan oleh terjadinya proses destruksi atau modifikasi sebuah gugus enzim atau lebih yang terdapat pada molekul enzim. Inhibitor alosterik. Pada penghambatan alosterik, molekul zat penghambat tidak berikatan pada sisi aktif enzim, melainkan berikatan pada sisi alosterik. Akibat penghambatan ini, sisi aktif enzim menjadi tidak aktif karena telah mengalami perubahan bentuk. Katabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan suatu molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Katabolisme dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, katabolisme protein, yaitu proses memecah protein menjadi asam amino dan dikatalisis oleh protease. Yang kedua, katabolisme karbohidrat, yaitu proses memecah polisakarida dan dikatalisis oleh karbohidrase. Yang ketiga, katabolisme lipid atau katabolisme lemak, yaitu proses memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol dan dikatalisis oleh lipase.
Tahapan respirasi sel yang pertama adalah glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Proses ini mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, terjadi di matriks mitokondria. Proses ini mengubah 2 asam pirufat menjadi 2 asetil koenzim A, 2 CO2, dan 2 NADH. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus ini terjadi di matriks mitokondria. Siklus ini mengubah 2 asetil koenzim A menjadi 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Proses yang keempat atau yang terakhir adalah rantai transport elektron yang terjadi di krista atau membran dalam mitokondria. Proses ini merupakan proses pelepasan hidrogen dari NADH dan FADH2 yang akan diikat oleh oksigen sehingga menghasilkan ATP dan air. Ketentuan pada proses ini terdapat 3. Yang pertama adalah akseptor hidrogen adalah oksigen. Yang kedua, proses ini membutuhkan enzim respirasi atau sitokrom. Dan yang ketiga, pada proses ini terdapat ketentuan harga, yaitu 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP. Pada proses ini terdapat 2 reaksi yang terjadi. Yang pertama adalah 10 NADH plus 5 O2 menghasilkan 10 NAD plus 10 H2O plus 30 ATP. Reaksi yang kedua adalah 2 FADH plus O2 menghasilkan 2 FAD plus 2 H2O plus 4 ATP. Sehingga reaksi total yang terjadi pada rantai transport elektron adalah C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total energi yang dihasilkan pada proses respirasi sel adalah 38 ATP. Katabolisme alkohol, asam laktat, dan asam cuka. Alkohol adalah senyawa organik yang mengandung satu atau lebih gugus hidrosil atau OH yang terkait pada atom karbon. Dan untuk asam laktat adalah produk metabolisme anaerobik dari glukosa sering dihasilkan saat aktivitas fisik intens. Dan untuk asam cuka adalah dapat dikenal sebagai asam asetat yang merupakan komponen utama cuka yang dihasilkan dari fermentasi. Contoh fermentasi alkohol biasa dilakukan oleh bakteri anaerob atau oleh jamur. Mekanisme atau tahapan alkohol itu sendiri terdiri dari glukosa yang diubah menjadi 2 asam pirufat. Jadi, glukosa akan mengalami tahapan glikolisis sehingga terbentuklah 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya, 2 asam pirufat akan mengandung 3 karbon dan akan melepaskan karbonnya menjadi 2 karbon dioksida, sehingga terbentuklah 2 asetaldehid. Lalu 2 asetaldehid akan direduksi oleh NADH dan menghasilkan etanol serta melepaskan NAD+. Kemudian NAD+ akan masuk ke reaksi glikolisis. Sementara itu, asetaldehid akan berperan sebagai A1 elektron sehingga hasil fermentasi alkohol ada 3. Yang pertama ada 2 etanol dan 2 CO2 dan 2 ATP. Contoh fermentasi asam laktat. Tahapan yang pertama yaitu glikosis C6H12O6 dirubah menjadi 2 asam pirufat. Kemudian pembentukan asam laktat yaitu 2 asam pirufat dirubah menjadi 2 asam laktat ditambah 2 ATP. Kemudian hasil reaksi akhirnya yaitu C6H12O6 dirubah menjadi 2 asam laktat ditambah 2 ATP. Contoh fermentasi asam cuka. Fermentasi pembukaan alkohol dengan Yeast Saccharomyces cerevisiae. Pada fermentasi ini terjadi perombakan glukosa menjadi alkohol dan gas CO2. Reaksinya C6H12O2 dirubah menjadi 2CH3CH2OH ditambah CO2. Kemudian yang selanjutnya fermentasi perubahan alkohol menjadi asam asetat dan air dengan bakteri Acetobacter aceti. Reaksinya CH3CH2OH ditambah O2 dirubah menjadi CH3COOH ditambah H2O. Anabolisme.
Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa lebih kompleks. Contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik dari zat anorganik berupa H2O dan CO2 dengan bantuan energi matahari. Pada proses ini, 6H2O dan 6CO2 menjadi C6H12O6 dan 6O2. Dua reaksi pada fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang mengubah 6H2O menjadi 6O2, sedangkan reaksi gelap mengubah 6CO2 menjadi C6H12O6. Kemosintesis adalah pembentukan bahan organik kompleks dari bahan anorganik sederhana menggunakan sumber energi dari bahan kimia. Contohnya adalah proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi adalah perubahan amonium menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat.